Kita benar-benar dari modal yang kain hasil pelatihan itu untuk rollingan beli kain lagi, untuk modal awal proyek-proyek selanjutnya, dan alhamdulillah masih bisa jalan. Biarpun awal-awal kita ngempet mas, ora bayar, pokoknya berjuang di awal dan manis di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indaryati dari Batik Tulis Dewi Wanu yang berada di Dusun Gedongan, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Usaha ini sudah berdiri sejak tanggal 21 April 2014. Kita awalnya dari pelatihan dari UNESCO yang mengadakan pelatihan. Terus hasil dari pelatihan itu berwujud kain 2 meter. Kain 2 meter itu sama UNESCO dijualkan dan modalnya dikembalikan sama kita. Selanjutnya dari modal hasil penjualan kain pelatihan itu sebagai modal usaha kami untuk mendirikan usaha batik tulis. Memang awal-awalnya kita masih nol, tidak ada background apapun, pengetahuan apapun tentang batik. Tapi melihat kawasan Borobudur itu kan wisatawan banyak sekali. Mosok kita sebagai warga Borobudur sendiri cuma menonton, tidak menjadi pelaku usaha atau pelaku wisata. Akhirnya kita satu ada dilalahnya ada kesempatan dari UNESCO untuk melatih membatik itu, dan semenjak kita mendapat pelatihan itu terbersih keinginan dari kita semua untuk yowes ini dijadikan usaha kita untuk meramaikan satu pariwisata di Borobudur sendiri dan juga memberi lapangan kerja bagi ibu-ibu yang lain. Kalau Dewi Wanu sendiri kenapa dikasih nama Dewi Wanu? Awalnya kita bingung, kita berkelompok itu bingung, iki mau dinamai apa. Akhirnya karena ada salah satu pelaku Dewi Wanu ini yang juga merupakan anggota Pok Darwis, itu masyarakat sadar wisata di Wanurejo. Kebetulan dari Pok Darwis di kita itu juga namanya Desa Wisata Wanurejo. Akhirnya kita ambil depan-depannya saja. Dewi itu dari Desa Wisata, Wanu itu dari Wanurejo. Akhirnya jadilah Dewi Wanu sebagai branding kita. Awalnya kan kita itu ya ikut pelatihan 10 orang. Nah, kita bersepuluh itu setelah mendapat hasil penjualan kain pelatihan kita kan, nah ini berarti jadi modal utama kita yang nggak seberapa itulah. Tapi kita berjuang, kita belikan kain, terus kita bikin batik lagi. Awalnya bingung mas, nek kita bikin kain terus masarinnya gimana ya toh, apalagi harga batik sendiri kan, batik tulis kan tidak murah. Memang kalau untuk masyarakat kasarannya yang menengah ke atas yang biasa beli, kalau yang menengah ke bawah kan agak-agak susah. Akhirnya tapi kita tidak patah arang mas, kita masih dalam pendampingan UNESCO selama 2 tahun itu. Kita diajak pameran, nah, pameran oke lah kita ikut pameran. Yang penting kan jual nama dulu, kasaran itu jualan kartu nama. Biarpun setiap pameran itu kasarannya belum ada penjualan dari batik kita, tapi kita tidak patah semangat. Yang penting orang tahu dulu lah kita itu ada. Dewi Wanu itu adalah pengrajin batik yang ada di Borobudur, itu masih eksis. Kita juga bersinergi sama wisata, pelaku wisata di Wanurejo, apalagi terhadap Pok Darwisnya. Nah, dari Pok Darwis itu mereka mendatangkan tamu ke kita berwujud untuk edukasi membatik. Akhirnya dari mungkin satu rombongan itu baru 1 mobil, 2 mobil, akhirnya sampai kita bisa yang grup gede sampai 300 orang kita mampu handle untuk nangani edukasi itu. Seperti itu awal-awalnya mas. Nah, itu sebelum pandemi alhamdulillah untuk edukasi bagus sekali. Begitu pandemi create mati semua mas, kita 2 tahun vakum, pelongo-pelongo.
Terus setelah di 2001 itu mulai bangkit lagi, kita mulai ada tamu lagi, bergeliat lagi. Awalnya memang baru ada event dari pemerintah, ya terus banyak pejabat yang datang beli kain kita. Nah, itu hasil penjualan kain-kain itu yang kita gunakan untuk modal lagi. Soalnya modal yang dulu sebelum pandemi itu habis untuk pandemi, artinya ya dari modal itu kita bangkit lagi, kita ada tamu lagi, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah jalan secara rutin lagi. Kalau modal awal kita zero modal, Mas. Modalnya pelatihan itu kan, pelatihan itu. Kita belum pernah kasaran itu keluar 1.000 pun untuk saweran beli apa gitu, enggak. Kita benar-benar dari modal yang kain hasil pelatihan itu untuk rollingan beli kain lagi, untuk modal awal proyek-proyek selanjutnya, dan alhamdulillah masih bisa jalan. Biarpun awal-awal kita ngempet, Mas, ora bayaran, kasarannya nggak ada pendapatan, tapi nggak apa-apa. Yang penting Dewi Wani itu bisa berkembang gitu. Yaitu kita satu kata, nggih, alhamdulillah satu kelompok itu satu kata, pokoknya berjuang di awal dan manis di belakang. Kalau batik ini pengen maju, pengen berkembang, ya kita harus di awal-awal harus prihatin dulu. Saya sampaikan seperti itu. Pokoknya yang penting melakukan dhisik. Setelah nanti wis berjalan, kita ada kas, pasti kita bagi. Dalam arti kerjaan mereka tetap kita tercatat, Mas. Jadi misalkan si A bikin batik nyanting kain berapa, itu tetap ada catatannya. Tapi belum terbayar di waktu itu lah. Mereka berbayarnya setelah keuangan kita tercukupi, baru mereka dapat hasilnya. Kita itu ada 10 orang, tapi seleksi alam biasanya pasti ada seleksi alam. Kita yang solid sampai sekarang 6 orang, Mas. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendara, ada anggota. Tapi untuk pembagian hasil kita sama rata, Mas. Jadi misalkan berdasarkan pekerjaan, motif batik memang dari awal kita sudah pakai motif relief candi, karena kita dekat Candi Borobudur. Yang kita jual lagi candinya, nggih. Dalam arti candi yang tertuan dalam kain. Jadi kebanyakan cuma inspirasi dari Candi Borobudur, Mendut, sama Pawon. Contohnya ada Kalpataru, ada medalion, ada daun bodi. Itu sebagai dekoratifnya. Kalau naratifnya kita ambil kebanyakan dari panel Jataka, yaitu yang berisi cerita tentang bodhisatwa pada zaman lampau masih berwujud hewan-hewan. Ada dari Mahisa Jataka, Ruru Jataka, dan lain-lainnya. Setiap kali kita pengembangan, Mas, jadi pada awalnya dulu kita ada 10 motif dekoratif relief yang diberikan sama UNESCO. Nah, dari bermodal 10 motif dari UNESCO itu kita kembangkan dengan cara menggabungkan atau kombinasi dengan ide-ide baru. Untuk membatik memang awal-awalnya kita gali dulu inspirasinya, kita tentukan temanya apa, terus nanti proses penataan motifnya itu seperti apa, itu kita tentukan. Setelah kita ada ide itu, kita coba tuangkan ke dalam kertas yang nantinya akan menjadi pola atau panduan kita untuk membuat batik. Setelah pola jadi, baru kita tuang dengan cara mengeblat ke dalam kain. Nyanting itu kita sesuai pola dulu. Awalnya itu namanya ngelowongi. Setelah kelowongan selesai, baru tahap selanjutnya ngiseni atau isen-isen, yaitu memberi hiasan atau yang membuat hidup pada motif kita. Bisa wujud titik-titik, garis-garis, blok. Proses selanjutnya menyanting. Baru tahap selanjutnya pewarnaan. Pewarnaan sendiri kalau di Dewi Wanu sementara ini baru pewarnaan kimia dengan cara mencolet, yaitu yang untuk satu kain yang banyak warna biasanya kita colet dulu. Baru nanti setelah coletan kita kunci, selesai, baru kita water glass. Dikunci pakai water glass. Baru selanjutnya masuk ke pencelupan warna dasar. Setelah warna dasar selesai, water glass kita rendam. Baru proses terakhir itu ngelorot, yaitu membuang atau melarutkan malam di kain dengan cara merebus ke air panas yang kita tambahi dengan soda as atau juga dengan water glass. Setelah melorot kita bilas, itu tinggal kita jemur, kita packing, udah selesai. Standarnya gini, satu kain itu paling enggak kita kerjakan kalau individual itu selama 14 harian lah, 2 mingguan lah. Soalnya kita nanti pas misalkan stok sudah banyak, kita sementara berhenti dulu sampai ada
kain yang keluar untuk beli modal lagi kan gitu Mas. Kalau dari segi motif, keunggulan Dewi Wanu adalah kita punya kekhasan sendiri, tentu saja dengan cerita reliefnya. Jadi kebanyakan yang batik yang kita produksi itu ada ceritanya semua Mas. Saya ini lagi mencoba kain dari panel yang naratif, ya ada ceritanya semua. Jadi wisatawan, harapan kami kan wisatawan itu kesini nggak cuma beli kain pulang dan kain itu nggak berwarna gitu, nggak. Tetap kita coba ceritanya, oh ini ya misalkan motif ini kita ambil dari relief mana, maknanya apa, pengajarannya seperti apa, saya ceritakan ke tamu Mas. Biasanya mereka tertarik karena tahu cerita dari kain itu sendiri. Terus di sini di Dewi Wanu juga ada paket edukasi membatik. Setiap tamu yang datang ke kami akan kita beri kain ukuran sapu tangan yang sudah ada polanya. Terus kita ajari cara nyanting, pewarnaan sampai dengan worot, dan nanti hasilnya bisa dibawa pulang. Kalau produk Dewi Wanu sendiri sudah skala nasional Mas, dan mungkin internasional. Soalnya yang datang ke Dewi Wanu kan nggak cuma tamu-tamu lokal Indonesia gitu, nggak sering, kita tamu asing itu sering sekali. Kadang mereka datang ke sini untuk belajar menyanting, untuk belajar membatik, sekaligus untuk belanja. Istimewa batik tulis sih jelas Mas, karena itu handmade. Handmade itu tidak bisa, memang tidak bisa sesempurna seperti kayak printing yang pakai komputer, pakai apa mesin itu kan plek sama. Kalau manual itu enggak, tapi justru dari ketidaksempurnaan itu menjadi suatu keindahan tersendiri Mas. Dan bagi kita yang sudah tahu batik, ada kebanggaan tersendiri memakai kain batik tulis itu Mas, daripada kita pakai printing kayak gitu. Karena dari UNESCO sendiri kan kalau printing itu enggak diakui sebagai batik, dia cuma kain bermotif batik tapi bukan batik. Yang diakui sebagai batik itu kan tulis, cap, sama jemputan. Batik itu inspirasi dan keindahan. Karena kadang kita bisa menuangkan apa ya, menuangkan suasana hati kita dalam bentuk batik juga. 1 bulan itu pernah kita penghasilan hampir 30 juta Mas. Banyak kan memang dari edukasinya. Kita bisa dalam 1 hari itu kadang ada tamu 300 orang. 1 bulan itu kadang bisa hampir 1000 orang. Nah, itu jadi penyemangat kita juga. Bagi teman-teman semua yang pengen punya batik dengan motif yang khusus, motif relief candi, motif yang ada ceritanya juga, bisa datang ke tempat kami, yaitu di Batik Dewi Wanu yang ada di Dusun Gedongan, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, atau bisa menghubungi ke nomor WA 081 327 666 700. Bagi teman-teman pelaku usaha yang baru memulai atau akan memulai, monggo tetap semangat. Yang pertama, kita bulatkan tekad untuk tetap menjalani usaha kita. Jangan pernah ada kata menyerah. Seburuk apapun juga harus tetap bangkit, karena pasti hasil tidak akan mengkhianati proses yang kita lakukan. Pokoknya tetap semangat. Terima kasih kepada penonton yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Jejak rezeki mantap.